Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Qawluhu ta'anuhu fi wahbi ibn Munabbih wa raddu alaih. Ta'anuhu fi wahbi ibn Munabbih wa raddu alaih. Serangan Mahmud Abu Rayyah kepada seorang tabi'in, Wahab bin Munabbih. Serangan Mahmud Abu Rayyah kepada Wahab bin Munabbih. Dahulu belum, kok sulit amat nyari ini. Saya takut. Ya, senang. Ta'anuhu fi Wahbi ibn Munabbih wa raddu alaih. Wa amma Wahbu ibn Munabbih fa huwa min khiyarit tabi'ina wa thiqatin. Wahb bin Munabbih merupakan pilihan tabi'in pilihan dan tabi'in yang thiqah. Beliau termasuk min adbat ashab Sayyidina Abi Hurairah, termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari jalur Sayyidina Abi Hurairah. Walam na'lam ahadan ta'ana bihi bi annahu wadha'un wa dassasun illal mu'allif. Dan tidaklah kami mengetahui satupun seseorang yang menyerang beliau, menuduh beliau bi annahu bahwasanya beliau wadha'un merupakan pendusta, wa dassasun sama saja penipu, pendusta. Illal mu'alifu kecuali ya Mahmud Abu Rayyah itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang kami ketahui menyerang Wahab bin Munabbih kecuali mu'alif itu sendiri. Wal bahithul mutatsabbit wan naqidul basir, seorang peneliti yang objektif, la yumkiru annal katsira minal israiliyati, tidak memungkiri bahwa banyak dari Israiliyat, kabar-kabar yang diriwayatkan dari kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, dakhalat fil Islam, dari tokoh-tokoh, maksudnya dari tokoh-tokoh, bukan dari kitabnya ya, atau dari kitabnya tapi sudah tidak bisa dipastikan originalitas kitab-kitab samawi tersebut. Jadi kabar-kabar yang datang dari para pendeta, dari para rohib, dari para pastor di zaman dahulu, baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, itu tidak bisa dipastikan kebenarannya, juga tidak bisa dipastikan bahwa itu salah. Kabar-kabar itu dari mulut ke mulut turun sampai ke zaman Nabi disebut kabar-kabar Israiliyah. Bahwa seorang peneliti yang objektif tidak memungkiri bahwa banyak kabar Israiliyah dakhalat fil Islami, masuk ke dalam Islam, antori ki ahli kitab billadzina aslam. Dari mana ia masuk ke Islam Israiliyat? Dari jalur orang-orang ahli kitab yang masuk Islam. Wa annahum naqaluha bi husni niyatin, dan mereka meriwayatkannya dengan niat yang baik. Tidak ada niat yang buruk. Wa kadzalika la yumkiru atharaha sayyi'a fi kutubil ulumi, juga tidaklah seorang peneliti yang objektif memungkiri pengaruh buruk dari Israiliyat dalam kitab-kitab ilmu. Wa afkaril awami, dan pemikiran orang-orang awam. Awam itu tasdidnya di mim ya,
Awam, bukan awam, bukan. Itu Az-Zubair bin Al-Awwam, itu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Tapi kalau orang awam itu tasdidnya dimim, berasal dari amma yang umum. Apalagi kita menyampaikan kepada orang-orang awam, nah itu salah, tasdidnya dimim, orang-orang awam. Gak usah ditasdid, mending awam gitu aja daripada awam. Harus teliti. Wa afkaril awami minal muslimin. Wa ma jarrathu 'alal islami min tu'unin, dan apa-apa yang telah dibawa oleh Israiliyat terhadap Islam min tu'unin, dari beberapa serangan, min tu'uni a'da'ihi, dari serangan musuh-musuh Islam. Oh, di Islam tuh banyak Israiliyat tuh, belum diteliti dan seterusnya, seperti itu kata musuh-musuh Islam. Dhannan minhum, karena mereka menyangka annahum minhu, annaha minhu, bahwasanya Israiliyat itu bagian dari Islam, padahal nyatanya tidak. Wahab bin Munabbih itu dituduh oleh Mahmud Abu Royah bahwa dia termasuk yang meriwayatkan Israiliyat. Jawabannya itu tadi, seorang yang berdiri di tempat peneliti yang objektif, memakai kacamata yang benar, maka tidak memungkiri bahwa dalam Islam terdapat banyak riwayat Israiliyat, kabar-kabar yang diriwayatkan dari para rahib Nasrani dan Yahudi. Itu banyak, tetapi itu tidak menjadikan Islam tercemar. Bukan berarti Islam tercemar. Kita juga nggak memungkiri bahwa dalam kitab-kitab ilmu syariat banyak ditemukan Israiliyat, tetapi para ulama tidak berhenti di situ. Para ulama tidak membiarkan begitu saja tanpa meneliti, sehingga dapat mempengaruhi keaslian atau orisinalitas Islam gitu. Nyatanya nggak seperti itu. Itu ya. Nah, kenapa Israiliyat itu bisa masuk ke Islam, riwayatnya itu diriwayatkan oleh para ahli kitab yang masuk Islam. Jadi tuduhan terhadap Sayyidina Wahab bin Munabbih itu tidak mendasar. Dan para ahli kitab yang masuk Islam dan meriwayatkan Israiliyat itu ya juga bihusniyah, dengan niat yang bagus sebenarnya, hanya sekedar bercerita saja. Cerita saja. Ya kira-kira sama seperti kita lah. Kalau di Indonesia banyak khurafat ya, masih sampai sekarang dipercaya. Nggak apa-apa, kok nggak apa-apa? Ya apa-apa, tapi sedikit demi sedikit. Kira-kira kayak gitu. Niatnya bukan campur adukan Islam, enggak sama sekali, ya sekedar cerita saja mungkin. Oh, tapi diserapnya nanti salah paham, kayak gitu biasa sunatullah. Makanya santai saja. Walakinnal ladina mana? Wa ma jarrathu 'alal islami min tu'uni a'da'ihi dhannan minhum annaha minhu wal islamu minha bara. Dan Islam dari Israiliyat yang asli itu ya Islamnya yang enggak ada Israiliyat, bara. Membebaskan diri dari Israiliyat. Makanya dalam tafsir dikenal ad-dakhil fit tafsir. Peneliti meneliti riwayat-riwayat yang dicurigai atau diduga sebagai Israiliyat masuk dalam kitab-kitab tafsir. Nah, yang paling riskan kan di dalam kitab-kitab tafsir, karena itu pedoman utama dan juga ada metode yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan, yaitu at-tafsir bil riwayat, tafsir dengan menggunakan riwayat-riwayat. Dengan riwayat-riwayat saking banyaknya mungkin kita tidak bisa membendung secara serta-merta, dapat memfilter ini yang baik, ini yang buruk. Tapi berjalannya waktu dari generasi ke generasi saling topang menopang hingga sampai sekarang. Jadi jangan disalahkan dalam kitab, misalnya dalam kitab siapa? Dalam kitab Ibnu Katsir itu tafsir yang basisnya adalah basis tafsir bir-riwayah adalah tafsir Al-Qur'anil Azim Imam Ibnu Katsir. Banyak itu Israiliyatnya. Berarti Imam Ibnu Katsir
kecolongan banyak loh. Bukan kayak gitu cara mainnya. Bukan kayak gitu. Saking banyaknya informasi dan mau nggak mau kita terbatas kalau menentukan ini yang sahih, ini yang tidak. Kalau ada keruputan tidak masalah, ya. Kalau ada kekeliruan, lanjut. Walakinnalladzi la yaslamu bihil bahitu ayakuna ka'abun wa wahbun. Wa adrobuhuma mimman aslamu wa hasuna islamuhum. Ka'ab bin al-Ahbar, ya, Ka'ab ya, dan Wahab itu mantan ahli kitab. Itu mereka berdua dan banyaklah sejenisnya yang dulunya ahli kitab masuk Islam. Nah itu dituduh membawa Israiliyat ke Islam, gitu loh. Mafhum ya? Syubhatnya mafhum kan? Syubhatnya kayak gitu. Syubhat terhadap Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan seterusnya, itu adalah memasukkan Israiliyat ke dalam Islam. Walakin wahasuna mimman aslamu wahasuna islamuhum kana gharaduhum ad-dussa wal ikhtilaqa wal ifsada fid din. Bahwa mereka itu meriwayatkan masuk Islam, terus meriwayatkan Israiliyat dengan niat menipu, membuat-buat, merusak. Nah, merusak agama. Itu kata siapa? Mahmud Abu Roya. Tapi walaqad kana min lutfillahi bil ummatil islamiyyati anna hadhil israiliyati innama kanat fi qasasil anbiya'i wal umamis sabiqah. Namun karena kelembutan Allah dengan umat Islam, bahwa Israiliyat ini hanya pada kasusnya terletak pada qasasul anbiya, pada cerita nabi-nabi dan al-umamis sabiqah, dan umat-umat yang lampau, wa ahwalil bad'i wal ma'adi wa asraril khaliqati, dan kondisi penciptaan, wal ma'adi, dan hari kiamat, wa asraril khaliqati, dan rahasia-rahasia penciptaan. Ila ghairi dzalika mimma la yata'allaqu bil halal wal haram, dari dan seterusnya, tapi tidak termasuk apa-apa yang berkaitan dengan halal dan haram. Wal aqaid, juga aqaid enggak ada urusannya sama Israiliyat. Israiliyat itu berputar pada cerita-cerita nabi, cerita-cerita umam sabiqah, cerita-cerita surga bagaimana, cerita-cerita neraka bagaimana, cerita-cerita dari kiamat kondisinya gimana. Itu banyak, tapi tidak menyasar kepada hal-hal yang bersifat amaliyah, ubudiyah maupun muamalah. Tidak kena halal haram, apalagi akidah, gitu. Tidak sampai kepada akidah. Illa ba'dhum minha, kecuali hanya sedikit darinya, mimma yunafi ismatal anbiya, dari apa-apa yang mencidrai atau meniadakan ismahnya anbiya. Fa innahu yudraku kadibuhu au kidbuhu wa butlanuhu badi urra'i. Fa innahu yudriku kadibahu wa butlanahu badi urra'i. Maka kalau ada beberapa riwayat yang mengatakan atau meniadakan ismahnya Nabi, ismah para anbiya, terjaganya para anbiya dari dosa, melakukan kesyirikan, itu dicidrai. Artinya ada riwayat yang mengatakan sebaliknya, riwayat Israiliyat. Nah itu anak kecil saja bisa membedakan itu batal, itu kadhib, itu anak kecil aja udah tahu. Nah, apa contohnya Israiliyat itu apa? Contohnya yang Nabi sakitnya parah banget itu Nabi siapa? Ayub. Itu sampai dulu ceritanya sampai seluruh kulitnya dimakan
belatung hingga belantungnya akan memakan hati. Kata Sayyidina Ayub, jangan ya Allah, karena hati untuk ada jantung, karena jantung ini nyawaku dan tempat untukku mengingatmu. Sampai lidah kemudian mau dimakan belatung. Jangan ya Allah, karena ini merupakan anggota tubuh yang kubuat untuk melafazkan namamu, sehingga enggak. Itu bayangkan masa ada gak masuk. Tapi itu diceritakan dulu ya, saya percaya aja dulu. Kalau sekarang coba bayangkan ada seorang nabi, seluruh tubuhnya ada belas, ada penuh dengan belatung sampai ke ulu hati, itu masuk akal. Dan itu ditemukan, ada referensinya dalam kitab-kitab, ya kitab-kitab Turos sampai kepada kita ada referensinya. Cuman makanya sampai sekarang diteliti terus. Bukan berarti yang saya ketawa karena lucu ya, lucu saja, bukan menghina mu'alifnya atau siapapun itu yang meriwayatkan dengan niat yang baik ya. Bukan dengan niat, mereka nggak ada yang nggak baik, mereka nggak ada yang jahat. Ini kita akan merusak Islam, dan nggak ada. Mereka cuman husnudzon kepada gurunya, diceritakan semacam itu, percaya seperti itu. Mereka itu orang-orang soleh. Bukan berarti saya menertawakan mereka, bukan, tapi lucu saja kisahnya. Coba dipikir saja, lucu sekali. Menurut saya ada seorang nabi yang begitu agung, sama kontradiksi di otak saya itu. Kedudukannya luar biasa, pasti dunasa, pasti ditokohkan, ya. Tetapi di badannya penuh belatung. Ya, bahwa beliau Sayyidina Ayub ada dikasih penyakit itu ya, tapi nggak sampai sebegitunya, ya. Dan intinya subhatnya Mahmud Abu Roya menyerang bahwa kalangan ahli kitab ketika masuk Islam itu punya pengaruh buruk, yaitu memasukkan Israiliyat ke dalam ajaran Islam. Contoh yang dibawa adalah Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar, dua nama ini. Wahab bin Munabbih itu sangat terkenal periwayat hadis ulum, banyak sekali meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Dijawab, mereka meriwayatkannya itu bukan untuk litokni fil Islam atau ala sabilil kalib wal buhtan wal iftira wal ikhtilaf wal ifsad fitin wal islam laisa ala dzalik walakinnahum naqaluha bi husni niyatin wa hasuna islamuhum. Masuk ke subjudul selanjutnya, Naqdul Muhaddisina lil Israiliyat. Kemudian apa yang dilakukan oleh para muhaddis? Ulama yang paling dekat dengan riwayat-riwayat itu siapa? Ya muhaddisin. Lalu bagaimana solusinya ketika ada fakta ditemukan banyak sekali Israiliyat yang masuk ke dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab dalam keilmuan Islam? Maka yang dilakukan adalah mengkritik, melakukan studi kritik. Naqdul Muhaddisina lil Israiliyat. Walaqad kana lijaha bidatil hadits, pakar-pakar hadis, wa nuqaduhu jihadun masyhur. Mereka telah melakukan upaya yang patut diapresiasi bil kasfi, dalam menemukan anhari Israiliyat, wa tamyizi sahihiha min batiliha, dan membedakan mana Israiliyat yang sahih, mana Israiliyat yang batil. Wa ghattiha min saminiha, dan mana yang buruk, mana yang berharga, dipisah-pisah. Wa ma min riwayatin min riwayati Ka'bin wa ghairihi illa wa naqaduha naqdan ilmiyan nazihan, dan tidaklah tertinggal satu riwayat pun dari riwayat-riwayat Sayyidina Ka'ab wa ghairihi, dan selain Sayyidina Ka'ab,
dari beberapa ahli-ahli kitab yang masuk Islam, illa wa naqaduha, kecuali mereka menakat, mengkritik hadis riwayat-riwayat tersebut secara naqdan ilmiyan nazihan, secara kritik yang ilmiah, nazihan dan objektif. Walaulah hadzal jihadur ra'i'u min ulama'il muslimina lakana tamatan ala al-Islam wal muslimin. Dan seterusnya. Oke, sudah gitu tuh. Nakdul mat sebenarnya gini. Itu intinya di wa ma min riwayatin, banyak sekali itu. Banyak semua muhaddisin melakukan nakat ya, kritik riwayat, utamanya di Israiliyat. Kata kuncinya di wa ma min riwayatin min riwayat fi Ka'bin wa ghairihi illa wa naqaduha. Nah, seterusnya. Wa naqdan ilmiyan nazihan. Nah, itu intinya. Terus kemudian di subjudul selanjutnya manhaju Abi Rayyata fi al-bahsi manhaju Abi Rayyata fil bahsi ghairu ilmiyin. Metode yang dipakai oleh Abu Rayyah dalam meneliti ghairu ilmiyin, tidak bersifat ilmiah. Innal mu'allifa jara fi bahsihi fil Israiliyat ala anna kullama ruwiya an Ka'bil ahbar wa Wahb ibn Munabbih wa amsalihha mukhtalaqun makdzub. Mu'allif Mahmud Abu Rayyah mengatakan bahwa dalam bahasnya, dalam makalahnya, semua Israiliyat dihukumi, atau seluruh yang diriwayatkan dari Ka'bil ahbar juga Wahb bin Munabbih, semuanya dihukumi mukhtalaqun makdzub, palsu, dibuat-buat palsu. Dewa amsalha, dan orang-orang yang serupa dengan Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih, artinya para kalangan ahli kitab yang masuk Islam. Wa anna marwiyatihim laisa fiha sidqun wala haqqun, tidak ada satu kebenaran pun dalam riwayat-riwayat mereka. Nah, itu di generalisir ya. Seluruh riwayat dari ahli kitab yang masuk Islam seluruhnya makdzub, mukhtalaqun makdzub, kata Mahmud Abu Rayyah. Padahal nyatanya nggak begitu. Kita itu nggak bisa menggeneralisir sama sekali, tidak bisa. Setiap suatu punya porsinya masing-masing, makanya kita harus objektif. Riwayat-riwayat ahli kitab kita teliti, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, yang memang Israiliyat katakan Israiliyat, yang memang dari Nabi asli, dari Sayyidina Abu Hurairah, dari Nabi kemudian dikatakan. Makanya nggak bisa menggeneralisir. Dan hal tersebut termasuk wahwa israfun fil hukmi, wahwa israfun fil hukmi watajannin alal haqqi wal waqi'i. Itu israf berlebihan di dalam menghukumi, watajannin alal haqqi, dan sembrono terhadap hak dan waqi', kenyataan. Kemudian apa saja, bagaimana konsep atau rumusan para ulama dalam mengklasifikasi Israiliyat atau akhbar ya, riwayat ya, secara umum riwayat yang dapat diterima. Wal ulama ul muhaqqiquna al mutatsabbituna ala anna ma ruya an ahli kitabil ladina aslamu minhum ma huwa haqqun wa sidqun, minhum ma huwa haqqun wa sidqun, wa minhum ma huwa batilun wa kadhibun. Masing-masing dari riwayat ahli kitab itu ada yang sahih, ada yang enggak ya, ada yang hak, ada yang batil. Kemudian wa minhum ma huwa muhtamilun lahum, dan ada pula yang baina nih, berpotensi
benar, berpotensi salah. Fahada huwal Imam Ibnu Taimiyah wa huwa za'imu madrasatin jama'at ila hifdzil hadis wal bara'ati fihi al-faqahatu wa jawdatul fahmi wa asalatun naqli. Ada madrasah, atau madrasah itu maknanya bukan sekolahan, bukan ya. Maknanya adalah metode. Metode madrasah itu salah satu yang pelopor menciptakan metode baru dalam mempelajari riwayat-riwayat atau ilmu adat, mempelajari hadis beserta dirohnya, beserta pemahaman terhadap hadis tersebut adalah Imam Ibnu Taimiyah. Membagi akhbar yuqassimu akhbaron musallamat. Sebentar, ini apa nih? Mana ini masih? Yuqassimu akhbaron musallamat. Ahli kitab. Intinya sih mafhum ya. Riwayat-riwayat ahli kitab dibagi menjadi 3 bagian. Maka kata-katanya kok kayak terbalik ya. Yuqassimu akhbar ahli kitab al-musallamah ila salasati aqsam. Kalau kayak gitu kan enak. Allah alam, saya kurang tahu. Intinya riwayat al-kitab yang diterima ada 3 macam. Ahaduha ma'alim nasihatahu, yang telah diketahui kesahihannya. Wathani ma'alimna kadibahu bima indana mimma yukhalibuhu. Oh, bukan riwayat ahli kitab yang diterima ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan riwayat ahli kitab itu hukumnya ada pada 3 dimensi. 1, ma'alim nasihatahu, yang telah kita ketahui kesahihannya, dapat kita pastikan ini secara kasat mata. Kita tuh maksudnya ulama ya, bukan kita, tapi mungkin antum bisa lah. Maksudnya dengan melihat saja secara kau ini sahih, ini sakit, ini sehat, ini sakit, ya kan dokter gitulah. Saya lihat-lihat kamu kurang enak badan gitu, tanpa menyentuh misalnya. Kalau itu semua orang tahu ya. Apalah itu diagnosis itu dokter, walaupun belum menggunakan alat atau apa, dengan melihat secara kasat mata, pandangan pertama mungkin bisa tahu, kayaknya kamu banyak utang. Nah ini sahih. Yang 2, ma'alimna kadibahu, yang telah kita ketahui bohong, ini bohong udah jelas. Terus yang ketiga, ma huwa maskutun anhu, yang didiamkan, yang belum dihukum, belum dibahas, belum diteliti oleh para ulama. La min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Tidak bisa dipastikan sahih, tidak bisa dipastikan sahih. Oke, paragraf selanjutnya, wa ilaika ma dzakarahu al-hafizul kabir Ibnu Hajar fil Fathi. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Fatah Fathul Bari sa'inda hadis alladzi rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyati. Para ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyati, kemudian mentafsirkan Taurat dengan bahasa Arab. Li ahli islami, untuk siapa? Untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan kabar-kabar mereka, wala tukadzibuhum, dan jangan pula dustakan kabar-kabar mereka. Ini salah satu kebijaksanaan Rasulullah. Kita hidup nggak harus hitam dan putih. Ada yang abu-abu itu ada, alias nggak jelas. Posisinya itu nggak jelas.
Nah tapi jangan ditafsiri harfiah terus orangnya emang gak jelas beneran, itu enggak. Artinya dalam beberapa posisi, bahkan mungkin banyak posisi, kita nggak harus menentukan kalau nggak A, B nggak, kalau nggak hitam putih nggak, saya nggak hitam nggak putih nggak apa. Tapi dalam posisi yang tepat. Nah ini banyak sekali para ulama menggunakan posisi-posisi strategis seperti ini. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, nggak masuk rezim tapi juga nggak oposisi gitu kan ada. Tapi kalau yang masuk rezim ya saya pilih yang sini kanan. Kalau yang nggak masuk rezim pilih yang kiri, kalau yang masuk rezim pilih yang kanan, dan seterusnya lah seperti itu. Ada yang ya sampai saja di tengah-tengah. Tapi ada solusinya. Nah, baginda Nabi juga nggak ngambang aja jadi orang, bukannya nggak jelas 100% pun enggak, tapi ya punya sikap, punya pedomannya. Wa qulu amanna billah. Tapi saya katakan, apakah kalian katakan amanna billah, saya hanya mengimani kepada Allah. Wa ma anzala ilaina, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Wa ma unzila ilaina atau wa ma anzala ilaina. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kita. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ilahana wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami, Tuhan kalian satu. Jadi nggak jelas tapi ada dasarnya. Nggak jelas tuh gara-gara ada dasarnya. Orang-orang sekarang nggak jelas tapi karena memang nggak tahu gitu ya. Nggak jelas kok posisinya kiai ini ya, atau ustadz ini kok posisinya nggak jelas ya. Ya itu karena tahu sudut pandang masing-masing itu nggak jelas akhirnya. Yang masuk rezim ya jangan dikasih juga. Kalau rezim jelas semua ya rusak. Kelar nih udah. Israiliyat tuh saran jawabnya. Kalau ada syubhat Israiliyat yang masuk kepada Islam. Israiliyat masuk kepada Islam, syubhatnya tuh salah satu tokohnya adalah Wahab bin Nabi, Ka'bul Ahbar ya, dan seterusnya. Tuh saran jawabnya gitu. Ta'nu Abi Rayyata fi hadithin sahihin yashhadu lahul Qur'anul Karim. Mahmud Abu Rayyah menyerang hadis sahih yang bahkan disaksikan atau didukung oleh Al-Quran. Ba'da anda karomaru ya an Ka'bin wa bin Salam, Abdullah bin Salam, ini juga ahli kitab, anil bisyarati bin Nabi, dari kabar gembira dengan datangnya Nabi, wada karo awsofahu wa ba'da, berarti ya ba'da anda karo wada karo awsofahu fit Taurati, dan sifat-sifatnya dalam Taurat juga telah disebutkan. Waqad imtaddat hadhil khurafatu ya'nil bisyaratu bin nabi wa dzikri awsafi, ya'nil bisyarata bin nabi wa dzikra awsafihi ila ahadi dalami di Ka'ab. Kemudian sifat-sifat ini sampai kepada murid-muridnya Sayyidina Ka'bil Ahbar. Contohnya kayak Abdullah bin Amr bin As. Faqad rawal Bukhari an Abdullah bin Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr bin As faqultu akhbirni an sifat Rasulillah. Abdullah bin Yasar menceritakan saya bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, dan kemudian meminta kabari aku, ceritakan kepadaku an sifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Sifat-sifat Rasul, sifat-sifat baginda Nabi yang tertera dalam kitab Taurat. Qal ajal bait wallahi innahu lamusufun fit Taurati bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Demi Allah bahwa nasanya baginda Nabi sungguh nyata-nyata disifati dalam kitab Taurat dengan sebagian sifatnya yang tertera dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, inna
sungguhnya kami Allah telah mengutus engkau syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyina dan sebagai penjaga orang-orang yang ummi. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Sama itu kal mutawakkilah, kami Allah menamaimu dengan hamba yang mutawakkil. Laisa bifadhin ghalid, enggak orangnya enggak kasar, wala sahabin fil aswaqi wala yatwa'u sayyi'atan sayyi'atan, hanya ya sifatnya disebut semua. Bal ya'fu wa yaghfir wala yaqidullahu hatta yuqima bihi al-millatan awja yuqim bi ayaqul la ilaha illallah. Terus subhannya mana ini? Subhannya semua. Oh, iya ya. Ini kan kata-katanya di mana? Di hurufah. Tadi ada di depan itu waqad imtadat hadhihi. Nah, berarti tuduhan dari Mahmud Abu Royah bahwa sifat bisyarah Nabi, memberi kabar gembira dengan adanya atau dengan datangnya Nabi, baginda Nabi Muhammad yang telah termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, itu dibahasakan oleh Mahmud Abu Royah dengan sebutan khurafat. Bahkan menyasar kepada riwayat, ini disebutkan riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Riwayatnya siapa? Faqat rawal Bukhari. Nah, Imam Bukhari. Jadi ini adalah hadis sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari, dianggap khurafat oleh Mahmud Abu Royah. Hadis yang berbicara mengenai bisyarah, al-bisyarah bin Nabi allati rawaha Abdullah ibnu Amr ibn al-As yang menceritakan sifat-sifat Nabi dari kitab Taurat. Paragraf selanjutnya, wa innaha lahama qattu humaqo wa innaha lahama qattu humaqo, kebodohan orang-orang yang bodoh. Ayut telik hadal mu'allifu alal bisyarati bin nabil ummiyil arabiyil al-arabi fi kutubis sabiqah annaha khurafah. Ya, jawabannya itu bodoh gitu aja, atau bolat atau apa gitulah, terserah kalian. Wala adri afaqadal mu'allifu sawabuhu amghaba anhu qaulul haqqi tabaraka ta'ala. Saya enggak tahu kenapa mu'allif bilang, Mahmud Abu Royah maksudnya, kenapa bilang khurafah? Apakah dia enggak tahu mana yang benar? Apakah dia enggak teringat qaulul haqq, apa? Firman Allah tabaraka ta'ala, rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'atubuha lil ladina yattaquna ya'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladzina tabi'una rasulah. Nah, ini pensifatan an-nabiyya al-ummiyya alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Nah, sudah dinaskan oleh Al-Quran bahwa memang bisyarah bin Nabi itu juga terdapat dalam Taurat, Injil, kitab-kitab sebelumnya. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan seterusnya ila akhir ayat. Dan lanjut lagi. Ta'nuhu fi haditsil istisqa'i fil Abbas radhiyallahu anhu. Berarti cara jawabnya gimana kalau misalnya ada pertanyaan apakah hadis bisyarah bin
apa syubhat yang dilontarkan oleh Mahmud Abu Roya terhadap hadis yang berbicara mengenai isyarah bin Nabi. Nah, syubhatnya adalah Mahmud Abu Roya menuduh ta'ana fi hadzal hadis as-sahih alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari bi annahu minal khurafat. Bahwa dia termasuk khurafat. Wijhah nazarnya, kenapa alasan Mahmud Abu Royah menyatakan hadis ini merupakan hadis khurafat atau muatannya adalah muatan khurafat, karena hadis ini diriwayatkan dari ahli kitab, bersumber dari informasi ahli kitab itu. Kemudian juga menyangkut informasi dari kitab Taurat, kitab Injil. Nah, dijawab, syubhat ini dijawab bahwa penamaan khurafat terhadap hadis ini salah besar. Pertama, hadis itu sudah jelas-jelas sahih. Itu pertama jawabannya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Tuh. Terus kemudian hadis ini didukung oleh Al-Quran, bahwa sifat-sifat bahwa Nabi itu memang benar-benar disifati dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau ada sahabat yang mengatakan, katakan gini ya, ada ahli kitab yang menyatakan, oh iya, Sayyidina Muhammad itu ada kok sifat-sifatnya disebut dalam kitab kami dulu di dalam Taurat. Nah, omongan ini bisa dipastikan enggak kebenarannya? Bisa, karena Al-Quran menyatakan bahwa Nabi, mana tadi ayatnya tadi, maktuban indahum fit Taurat wal Injil, memang mausuf Nabi itu memang disifati dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi informasi yang masuk tentang sifat-sifat Nabi tercantum dalam Taurat maupun Injil adalah informasi yang benar sesuai dengan Al-Quran juga. Itu ya cara jawabnya gitu. Paham? Mudah? Lanjut. Ta'nuhu fi hati tilis isqa ibil Abbas radhiyallahu ta'ala. Mahmud Abu Royah menyerang hadis istisqa, meminta hujan dengan berkat Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Tasdidnya jangan kebalik-balik. Tuh. Dikatakan oleh Mahmud Abu Royah terkait fi safhat 118 itu li hadis istisqa wa dzakara anna Ka'ban, berarti Ka'ab al-Ahbar intahazal fursata li yufsida 'alal muslimina aqaidahum, buat satu kesempatan supaya bisa merusak akidah kaum muslimin. Wa annahu huwa alladhi awqa Umar radhiyallahu taala anhu fil istisqa'i bil Abbas ya amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da an dzakara anna Umar istasqa, jadi Sayyidina Umar berwasilah, bertabarruk kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Wa ba'da an dzakara anna Umar istasqa bil Abbasi lam yalbath an qol. Setelah menyebutkan riwayat Sayyidina Umar yang istisqa dengan berkat Sayyidina Abbas, lam yalbas ayin an qol inna Umar lam yalbath kemudian berkata, inna Umar tanabbaha ilal makidati wa fatona laha falam yastasqi bi ahadin hatta nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqtasiru waqtasara atau waqtasiru waqtasara ala istighfari walikayu ayyiduhu za'mahu hada dzakara an kitabil mu'min
anna Umar kharaja yastaski fa yazid al istighfar. Oke. Saya ulangi, inna Umar tanabaha ilal makidati wa fatana laha falam yastasqi fi hadin hatta nabi. Menurut menurut Mahmud Abu Royah bahwa Umar itu, Sayyidina Umar tidaklah berwasilah dan sadar akan makidah di budaya wafatona dan sadar laha falam yastaski, maka tidaklah meminta hujan bi ahadin dengan seorang pun hatta bin nabi hatta nabi, walaupun orang itu nabi, apalagi Sayyidina Hamzah yang bukan nabi gitu maksudnya. Seharusnya logikanya Sayyidina Umar itu sadar, dan itu yang diyakini oleh Mahmud Abu Royah bahwa Sayyidina Umar itu cukup waktu surah al-istighfar, hanya istighfar saja, mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada Sayyidina Abbas gitu. Jadi bukan meminta hujan dengan berkat Sayyidina Abbas, cuman hanya mendoakan Sayyidina Abbas, mendoakan istighfar, maghfirah, supaya dapat maghfirah gitu. Kata dia seperti itu. Oke. Walirraddi ala dalika aqul, saya berkata untuk menolak beliau. Inna haditsal istisqa'i bil Abbas radhiyallahu anhu rawahul Bukhari fi sahihi. Ayo satu. Sudah jelas. Bahwa hadis istisqa dengan Sayyidina Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya an Anasnya dari Sayyidina Anas anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika paceklik Sayyidina Umar istasqa bil Abbas. Ketika marau panjang paceklik qahatu, ketika orang-orang paceklik istasqa bil Abbas, meminta hujan dengan berkat Sayyidina Sayyidina Abbas. Gimana? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqau. Ya Rob, bahwasanya kita dulu bertawassul ilaika kepadamu bin nabi-nabina dengan baginda nabi. Fataskina, maka engkau menurunkan hujan. Ketika kami dulu bertawasul dengan Nabi, maka wa inna natawassalu, sekarang kita berwasilah kepadamu ilaik bi ammi nabina, dengan paman Nabi kami, yaitu paman Abbas. Faskina, maka turunkanlah hujan. Fayuskon, kemudian fa, pakainya fa, berarti litartib bil ghairi tarohi, bukan pakai thumma. Kalau thumma nanti ada jaraknya. Summa yuskon, mereka dihujani, kemudian mereka dihujani. Itu kalau pakai summa agak ada jarak. Ini pakainya fa, berarti langsung ya. Kalau orang Jawa bilang sakdet saknyet, cespleng ya. Fa yuskon. Makanya kalau dari kalangan orang teman-teman salafi itu, kalau berbicara mengenai tawasul itu sebenarnya agak aneh gitu. Kalau menyerang tawasul itu sebenarnya agak aneh. Mudah soalnya, dan dapat dibuktikan juga riwayat-riwayatnya banyak. Termasuk adalah hadis yang biasa digunakan antara tawasul dengan paman Nabi. Oke, itu satu yang pertama. Terus ada lagi nggak jawabannya? Oke, di riwayat-riwayat yang dikutip oleh Mahmud Abu Royah bahwa Umar bin Khattab hanya mendoakan maghfirah saja ke Sayyidina Abbas, bukan meminta hujan berkat Sayyidina Abbas, bukan. Nah, itu ada nggak riwayatnya? Ada.
Di paragraf selanjutnya, dia riwayatun dzukirat fi kitabil matar libni abid dunya wa kitabil mughni wa syarhil kabir wa kitabil bayani wa tabyinil jahil. Thumma ma hiyal mukhalafatu baina hadithi Anas wa ma dzakarahu anna istisqa ala halat. Oke. Apa perbedaan antara hadisnya Sayyidina Anas di atas dan apa yang disebutkan oleh Mahmud Abu Royah, yaitu kita bisa pahami bahwa analisis kok lahu halat, banyak kondisi dalam meminta hujan tuh. Famarrotan yakunu bis sholati wal khutbah, bisa pakai sholat dan khutbah, sholat istisqa. Wa marrotan yakunu fi khutbatil jumu'ati, bisa lewat khutbah Jumat. Au aqiba sholati aqiba sholatin mafrudatin, atau setelah sholat maktubah. Wa marratan ukhra yakunu bi du'ain min ghairi shalah, atau doa saja tanpa salat. Wahinan kana 'alal mimbar fil masjid, bisa berdoa di mimbar masjid. Wahinan akhar kana kharijal masjid, atau di luar masjid. Wa kullu halatun sabitatun fis sunnati shahidah, semuanya ada riwayat semua yang mengatakan beberapa kondisi para sahabat meminta hujan, dan itu tercatat dalam sunnah shahihah. Wa Umar radhiyallahu anhu marratan istasqa bil Abbasi wa marratan ukhra yaqtasara ala du'ai bi talabis suqya. Sayyidina Umar di suatu ketika memang benar-benar meminta hujan dengan Sayyidina Abbas. Berkat Sayyidina Abbas, wa marratan ukhra yaqtasara ala du'ai bi suqya. Kesempatan lain hanya berdoa meminta hujan saja tanpa menggunakan wasilah Sayyidina Abbas. Wahinan akhara kana wa marratan salisatan iktafa bil istighfari, dan kesempatan lain Sayyidina Umar hanya membaca istighfar saja untuk, ya mungkin nggak hujan-hujan karena banyak dosa kali ya istighfar kita, gitu kan intinya. Di annahu mujlibatun lil ghaisi, karena istighfar adalah yang menarik ghais, yang menarik hujan. Wa ala hadza fala ta'arudu qattu baina riwayat, maka tidak ada kontradiksi di antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, sama sekali. Gitu ya. Oke, sudah bisa jawabnya. Yang pertama, hadis Umar bin Khattab beristisqa dengan Sayyidina Abbas dianggap sebagai salah akidah, gitu intinya, atau sesat, dolalah, karena satu, riwayat yang dipakai oleh Mahmud Abu Royah menyatakan bahwa Sayyidina Umar itu berdoa kepada Allah dengan istighfar, membaca istighfar untuk menurunkan hujan, meminta hujan itu dengan istighfar. Ada riwayatnya. Maka riwayat Sayyidina Anas yang menyatakan Umar bin Khattab berwasilah dengan Sayyidina Abbas bertentangan dengan riwayat lain yang menyatakan Sayyidina Umar hanya membaca istighfar. Dan yang benar menurut Mahmud Abu Royah adalah yang istighfar saja. Itu sebabnya tuh. Oke, mampu? Jawaban yang pertama, hadis Sayyidina Anas yang Sayyidina Umar istasqa bi Sayyidina Abbas adalah hadis sahih, diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Kelas. Terus kemudian mengenai riwayat lain, iya memang istisqa itu, ini cabang jawaban kedua berarti. Masih di poin pertama cuma bercabang. Di samping itu yang nama istisqa itu enggak harus dalam sejarah sahabat satu kali doang, enggak. Ada beberapa istisqa itu terjadi di masa Nabi, di masa sahabat. Dan mereka melakukan ritualnya, ibarat kata ritualnya beda-beda juga nggak masalah. Nah, satu kali menggunakan tabarruk Sayyidina Abbas, satu kali tabarruknya istighfar saja, satu kali pakai sholat Jumat, pakai khutbah, pakai sholat istisqa juga, dan seterusnya. Itu banyak sekali, dan itu riwayatnya dapat ditemukan dalam sunnah dan sahih, gitu ya. Oke, nomor 2. Summa ayu fasadin fil aqidati bil istisqa bil Abbas radhiyallahu anhu.
Lalu mana kesalahan, mana kerusakan dalam akidah Islam jika kita beristisqa, meminta hujan bil Abbasi, berkat Sayyidina Abbas. Mana? Innal muslimina qatibatan mujmi'una ala tawassuli bil ahya. Seluruh umat Islam qatibatan, seluruhnya mujmi'una, berijma', konsensus, alat tawassuli, bolehnya bertawassul, bolehnya bertawassul. Ya, tawassul apa makna Indonesianya? Tawassul itu ya itulah ya, bil ahya'i, dengan orang-orang yang masih hidup. Walam yaqul inna tawassula bil ahya'i yufsidul aqidata, dan tidaklah seorang pun yang mengatakan bahwa bertawassul dengan orang yang masih hidup adalah merusak akidah. Wa kaifa khafiya 'alal muhajirin wal ansar wa fihim Umaru mukhalafatu wa fihim Umaru khafiya 'alal muhajirin wa fihim Umar mukhalafatul istisqa'i bil abbasi lil aqidati. Bagaimana hatta waqa'u fi ma waqa'u fi, bagaimana bisa samar dari kaum muhajirin dan kaum ansor yang di situ ada Sayyidina Umar, jika memang mukhalafatul istisqa bil Abbas bil aqidah, jika Sayyidina Umar melakukan istisqa dengan Sayyidina Abbas dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang secara akidah. Bagaimana bisa sahabat muhajirin yang sebanyak itu dan sahabat ansor yang sebanyak itu diam-diam saja? Itu maksudnya. Makaifa khafiya ala fuqaha'il ummah wa muhaddisiha anna hadisa Anasin madsusun fahakamu alaihi bisihhati wastadallu bi. Bagaimana kemudian posisi para fuqaha, posisi para muhaddisin yang menyatakan bahwa hadis Anas ini adalah hadis palsu, sehingga hadis bukan hadis palsu, apa? Hadis yang disusupkan dan berhasil kemudian dijadikan istidlal. Itu nggak bisa. Nyatanya ini masuk ke Sahih Bukhari dan dijadikan istidlal. Itu sudah melalui cek yang bagus. Nggak mungkin dia disusupkan untuk jebakan gitu. Hadis ini saya susupkan untuk jebakan. Nah, itu ya. Istisqa bil Abbas la yufsidu al aqidah. Li anna tawassula bil ahya jawaz jaizun iddal ijma' alal ijma' bil ahya, ya, dengan orang yang masih hidup. Kalau dengan orang yang sudah wafat ada ikhtilaf. Dengan orang yang sudah hidup masih hidup, ijma' boleh. Antum siapa namanya? Sebenarnya antum soleh, saya tawassul pada Allah melalui antum, nggak apa-apa. Kemudian ta'anuhu fi haditsil Isra'i wal Mi'raj. Fi safhat 123 ja'ala muraja'ata Musa li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Isra' wal Mi'raj min al-Isra'iliyah. Kan ada kisah bahwa Sayyidina Musa, ya, yang menego, yang memberikan apa ya, wanti-wanti atau arahan kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Sholatnya 50 gak kuat itu, umatmu pemalas. Bukan gitu ya, gak gitu lagi. Intinya 50 sholat rakaat gak kuat. Atau 50 sholatan, malah bukan rakaat, 50 kali salat Enggak akan kuat. Akhirnya sampai 5 kan gitu ya. Semua anak SD tahu tak cerita itu. Nah, itu dianggap oleh Mahmud Abu-Royah sebagai sebuah Israiliyat. Wajah ilalladzina ya'taqiduna sihhata dzalika, dan menganggap orang-orang yang meyakini hal itu benar adalah bodoh. Wa atabaruhu min hasyiyah. Masa nggak ada yang maju? Ada. Oh, ada. Ada apa ini?
Oke, berarti ada tuduhan hadis Isra Mi'raj bertemunya Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Musa, bahwa di situ Sayyidina Muhammad diarahkan oleh Sayyidina Musa merupakan Israiliyat. Itu tuduhannya, syubhatnya, ya. Oke, jawabannya gimana? Walirraddi ala hada aqul, saya berkata, innar ramya bil qawli ala awahinihi min ghairi hujjatin wa burhanin la yaliqu bil bahitsil munsifil mutatabbiti. Sama sekali lah itu omongannya gak usah dianggap itu tanpa dalil, itu tanpa hujjah, tanpa burhan, itulah intinya. Wa hal yaqtadi dzikrum Musa alaihi salam wa muraja'atuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji kay yukhaffifa Allah subhanahu wa ta'ala fi sholawati ayyakuna min al-israiliyat. Apakah dengan menyebut Sayyidina Musa dalam riwayat tersebut, apakah dengan menyebutnya Sayyidina Musa dalam riwayat tersebut dan muraja atau arahan Sayyidina Musa kepada baginda Nabi di malam Mi'raj supaya Allah meringankan terhadap umat Islam dalam hal sholat ayyakuna minal israiliyat, apakah dengan menyebutnya Sayyidina Musa kayak gitu sudah otomatis berarti riwayatnya masuk israiliyat? Gitu pertanyaannya. Wa alamantikil mu'allifi takunu kulul ahadits allati dzukirat allati dzakarat fadilatan li Sayyidina Musa aw li nabi min anbiya ibani Israil min al-israiliyat. Berarti pola pikir yang dipakai oleh Mahmud Abu Roya adalah setiap riwayat yang menyebutkan Sayyidina Musa, keutamaan Sayyidina Musa, keutamaan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, semuanya dianggap Israiliyat. Pola pikirnya berarti kayak gitu. Nah itu berarti pola pikir yang kayak apa? Ya itu ghalat gitu aja. Nah, intinya sama ya, udah ya. Wa taqidu anna hadza la yaquluhu aqilun fadlan an bahis. Ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang yang berakal, apalagi seorang peneliti. Seorang yang berakal aja nggak ngomong kayak gitu. Setiap riwayat yang disebutkan di situ nama nabi dari kalangan Bani Israel adalah riwayat Israiliyat. Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu, apalagi seorang peneliti yang mengatakan seperti itu. Lantas dasar apa yang digunakan oleh Mahmud Abu Roya sehingga dapat mengatakan bahwa hadis Isra wa Mi'raj, hadis muraja'ah Sayyidina Musa li Sayyidina Nabi Muhammad SAW adalah minal Israiliyat? Dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah li'an nabihi dzikru Sayyidina Musa wa muraja'atu Musa li Sayyidina Nabi, nah itu berarti kalau hanya sebatas itu, semua riwayat logika dasarnya adalah semua riwayat yang menyebutkan di situ nama Nabi atau sifat Nabi atau keutamaan Nabi dari kalangan Bani Israel, maka otomatis riwayatnya Israiliyat. Kan logikanya seperti itu. Kalau logika itu yang dipakai, maka la yaquluhu ahadun wala aqilun la siyama ba. Tuh, lanjut. Udah lagi, udah selesai, udah bisa jawab. Za'muhu anna hadisa la tusyaddur rihalu minal israiliyat juga. Dugaan Mahmud Abu Royah bahwa dugaan Mahmud Abu Royah bahwa hadis la tusyaddur rihal illa risalas, ya, al-masajid salas, tidaklah diperbolehkan melakukan perjalanan berat kecuali untuk 3 masjid itu. Tahu apa? Dengar kan ya? Tahu maksudnya ya? Hadisnya Haromen dan Sayyidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa, Haromen dan Masjid Aqsa. Haram Nabawi Aqsa. Nah itu dianggap oleh Mahmud Abu Roya sebagai Israiliyat juga. Tuh, itu subhatnya tuh. Subhatnya itu. Di para Al-Israil fi Fadli Baitul Muqaddas. Nah, judulnya diberi judul oleh Mahmud Abu Roya adalah Israiliyat dan keutamaan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, bisa semua itu. Wa dzakara ba'dhan minha wa fi safat wa fi safati mi'atin wa tis'atin wa 20. Dzakara anna al-hadits as-sahihata kanat fi awalil amri fi fadlil Masjidil Haram wa Masjidil Rasul. Awal mulanya dia
keutamaan Masjid Haram, Masjid Nabawi. Walakin ba'da bina'i qubbatil dhakhratin zaharat ahaditsu fi fasliha wa fi fadliha di saya fasliha. Di fadliha wa fadlil Masjidil Aqsa, kemudian ada hadis juga yang mengatakan keutamaan Masjid Aqsa. Wa tabaru dzikral Masjidil Aqsa fi hadis, dan menurut Mahmud Abu Roya, Masjid Aqsa dimasukkan di situ tuh la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajidan. Tidaklah seorang melakukan perjalanan berat kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Hada, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, dan Masjid Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Ada Masjid Aqsa di sini disebut, dan dianggap oleh Mahmud Abu Roya adalah tambahan. Seharusnya ada 2 doang, Masjidil Hada wal Masjidil Haram. Ditambahin tuh untuk propaganda, mempopulerkan atau marketing mungkin ya, marketing Baitul Maqdis. Ditambahkan di situ keutamaannya. Nah, itu kata Mahmud Abu Roya. Minal Israiliyatil Maudu'ah, bahwa penambahan Al-Masjidil Aqsa atau lafzat Al-Masjidil Aqsa dalam hadis la tusyaddur rihal merupakan tambahan yang maudhu'. Oleh karena itu ini dikelompokkan menjadi Israiliyat. Itu syubhatnya kayak gitu tuh, Syubhatnya ada hadis tusyaddur rihal. Sebenarnya tusyaddur rihal ini hanya menerangkan, yubayyin hadzal hadis, yubayyin fadlal masjidil harami wa fadlal masjidin nabawi. Summa adhafahul wadi' atau al-kadhib lafdho au dzikra al-masjidil aqsa ilaihima. Ditambahkan kepada keduanya Masjid Aqsa. Wa hadhihi ziyadah maudhu'ah. Wa hadzal hadits atau fa hadhihi ziyadah minal Israiliyat. Satu. Terus ada hadis lain lagi yang wastan ada tidak mau bilang mau ya anak-anaknya besar meratan istaka syafaqah in syafani Allahu la akhrujan fa usalliyan nabi baitul maqdis. Ya, ada hadis lain juga kan. Sebenarnya ya memang hadisnya bukan Israiliyat. Salatun fihi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidal Ka'bah. Oke. Syubhatnya tentang Masjid Aqsa atau tentang hadis la tusyaddur rihal bisa dipahami ya. Kemudian untuk menjawab nomor 1, walil jawabi ala hadhihi maza'im naqul innana la nunkiru annahu wudi'a fi fadli baitil maqdis was-sakhrati ahaditsu wa atharun katsiran. Kita tidak memungkiri bahwa telah ditemukan kedustaan-kedustaan hadis dan athar yang menceritakan fadhail, keutamaan Baitul Maqdis dan Sokhro. Sokhro itu apa? Batunya itu loh, apa namanya sih? Batunya? Tahu nggak? Batunya itu apa namanya? Rok-rok itu loh. Apa? Istilah yang biasa diberitakan itu. Nggak ada yang tahu? Itulah pokoknya. Ada banyak hadis ditemukan kok memang palsu, riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, berbicara mengenai fadilah Baitul Maqdis, fadilah batu itu, Sokhroh itu.
Cuman bukan berarti kita mengingkari seluruh hadis yang berbicara mengenai fadilah Baitul Maqdis dan Sohro. Itu loh logikanya. Hakon, lanjut. Walakin alladhi nunkiruhu haqqan ayakuna dzikru Baitul Maqdis fi hadis la tusyaddu rihal min qabil waqti wadus. Dan tapi yang kita ingkari adalah penyebutan Baitul Maqdis dalam hadis la tusyaddu rihal merupakan pendustaan. Nah, itu kita ingkari. Enggak kok, memang ada 3 memang disebutkan. Berarti intinya dijawab dengan dijawab dengan ya tidak gitu doang. Kan tadi subhatnya bahwa dzikrul Masjidil Aqsa dalam hadis la tusyaddu rihal merupakan tambahan. Kan seperti itu. Kemudian dijawab ya enggak, itu enggak tambahan kok gitu doang gitu ya. Itu enggak tambahan. Memang 3 masjid itu yang disebutkan dalam hadis la tusyaddu rihal. Logikanya tuh apa-apa yang berhubungan dengan Bani Israel seakan-akan dijadikan Israelian seperti itu. Nah, Baitul Maqdis itu kan syarat akan ya 2 agama sebelum Islam itu, Nasrani dan Yahudi, maka agak anti gitu loh. Setiap riwayat yang menyebut Baitul Maqdis dicurigai bahkan langsung dihukumi sebagai Israelian. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Qur'an Subhanalladzi, ada di sini ya. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayo, ayat ini adalah ayat Israel. Harus gitu kamu. Gitu loh. Itu loh, jawabnya udah ya, kelar ya. Paham? Dari jawabannya adalah membalikkan yang tadinya katanya Masjid Aqsa disebut sebagai tambahan. Enggak, jawabnya enggak. Memang enggak tambahan, memang aslinya memang 3 masjid itu gitu. Kedua, kalau semua riwayat masih pakai jawaban yang lama, kalau semua riwayat yang ada Masjid Aqsa, yang ada Nabi Musa, yang ada apapun yang berhubungan dengan Bani Israel dihukumi dengan Israiliyat, maka Al-Quran bagaimana coba? Kayak Fadil tentang Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, Subhanalladzi asra bi'abdihi adalah ayat yang tergolong Israiliyat. Harusnya gitu kamu. Berani kan? Nomor 2, hadal hadisu rawahul imamanil jalilanil Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. 2 hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain. Olas talaqat humal ummatu al-islamiyatu bil qabul. Umat Islam seluruhnya itu sudah menerima 100% apapun yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 100% kelas tutup itu. Sudah melalui penelitian dari generasi ke generasi sampai sekarang itu, dan semua sepakat bahwa 2 kitab itu tidak ada celah. Obat, nggak ada obat. Maka kalau ada yang bahkan mengisrailiyatkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini muttafaq alaih lagi. Dan nomor 3 alasannya, amma madza qaruhu min qissatil mar'atil lati nadharat an tusalli. Nah, ini saya tidak baca tadi. Baca enggak? Ini ada, intinya gini, intinya ada hadis juga yang menyatakan Fadhail Baitul Maqdis gitu. Juga dibaca kan? Halaman berapa Mas? 117. Oke, kita baca spot aja yang nomor 3. Ada kisah mar'at yang bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis gitu. Amma madza qarahu min qissatil mar'ati allati nadarat an tusalliya fi Baitul Maqdis. Ada seorang mar'ah, seorang perempuan yang bernadar untuk sholat di dalam Baitul Maqdis, insyaallah ketika disembuhkan dari penyakitnya. Famimma mana? Famimma tawafat fi asyarat al-kutub al-mujah an tafatu ala kalati Baitul Alim hadis ada yang kemudian akan
baca syubhatnya. Ini Malghi nggak dibanat ini? Oh enggak. Yang banat sudah ada tahdidannya. Yang banat belum ada ya, tapi udah mau kata Mbak. Kata aja semuanya. Nah, saya agak was-was kalau nggak saya baca. Coba dibalik lagi ke atas, dilihat dari ke atas di za'muhu anna hadis la tusyaddu rihal minal Israiliyah. Itu kan setelah kita tahu syubhat yang pertama, yaitu dzikrul Masjidil Aqsa adalah idhofah wa ziyadah mawdu'ah li ajli fadli Baitul Maqdis, ya. Kemudian sampai di qauluhu baris berapa itu? Berarti 1 2 3 4 5. Di baris kelima, wastanada, dan Mahmud Abu Rayah bersandar fi da'wahu, dalam klaimnya. Ketemu kan? Ila maruya an Ibni Abbasin, kepada yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, anamra'atan istakat syakwa, ada seorang perempuan mengadu. Faqalat in syafani Allahu la akhrujanna fa usolliyanna fi Baitil Maqdis. Jika Allah menyembuhkanku, maka aku bernadar keluar dari rumah menuju ke Baitul Maqdis, melaksanakan sholat di sana. Fabari'at, kemudian beneran sembuh. Thumma tajahhazat turidul khuruj, siap-siaplah dia, prepare, ingin keluar ke Baitul Maqdis. Faja'at Maimunatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Sayyidah Maimunah, istri Nabi. Zauj itu untuk laki-laki maupun perempuan sama ya, zauj sama zauj. Cuman sekarang ditambah jadi zaujah kalau untuk perempuan. Tapi kalau zauj saja sudah benar. Zauj itu untuk ya untuk suami, juga untuk perempuan itu disebut zauj semua. Faja'at Maimunatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratha bidzalika faqalat, kemudian dikabarkan Sayyidah Maimunah datang, ibarat kata ada terjadi percakapan kecil lah, mau kemana kamu? Nah, kemudian diceritakanlah, oh saya itu dulu sakit, wahai Sayyidah Maimunah, saya dulu sakit, kemudian saya bernadar kalau Allah menyembuhkan saya akan pergi ke Baitul Maqdis dan melaksanakan sholat di sana. Kemudian faqalat Sayyidah Maimunah berkata, ijlisi, duduk dulu, fakuli, makan. Masonatu, apa yang fakuli? Masonatu, apa sonati? Sonati ya. Masonati, apa yang kamu perbuat? Wasolli, oh ini. Ijlis, duduk dulu. Fakuli, ini makan dulu. Masonati, apa yang kamu perbuat? Wasolli, cukuplah sholat kamu fi masjid Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW qol yaqul, karena saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sholatun fihi, sholat di Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama dari 1000 sholat di luar Masjid Nabawi, illa Masjidil Ka'bah, kecuali Masjid Haram. Tingkatan pertama Masjid Haram, tingkatan kedua Masjid Nabawi.
Intinya ngapain kamu ke Masjid Aqsa? Wong sholat di sini di Masjid Nabawi pahalanya lebih top. Nah, berarti ada syubhat juga di sini. Ini menjadi dasar bahwa Sayyidah Maimunah loh melarang kamu pergi ke Masjidil Aqsa. Tapi kok ada riwayat yang menyatakan tidaklah ada perjalanan panjang yang dipersiapkan, yang disengaja dengan prepare top-topan gitu ya, kecuali 3 masjid, Haram, Nabawi, Aqsa. Tapi Sayyidah Maimunah melarang imro'ah yang sudah nadar padahal pergi ke Aqsa. Itu menunjukkan bahwa Aqsa ini adalah tambahan gitu loh logikanya. Paham nggak? Nah, karena ada riwayat ini, maka muncullah kesimpulan la tusyaddulihat ila salah masjid. Oh, Aqsa enggak itu ila masjidaini paling asal Haram, Nabawi. Kemudian penyebutan Al-Aqsa adalah tambahan belakang. Buktinya apa? Buktinya Sayyidah Maimunah melarang seorang yang bahkan sudah nadar pergi ke Baitul Maqdis untuk tujuan sholat lagi, bukan untuk foto-foto. Menunjukkan bahwa la tusyaddur rihal itu hanya kedua masjid saja. Paham ya? Sobat yang tahu paham ya? Oke. Terus jawabannya mana tadi? Bukan syubhat yang kedua sebenarnya. Adanya syubhat la tusyaddur rihal itu punya alasan atau pola pikir adanya riwayat ini. Akibat dari riwayat ini, Mahmud Abu Royah akhirnya berasumsi Sayyidah Maimunah melarang di sini tapi dibolehkan. Oh, berarti ini palsu. Tambahan hadis, tambahan Masjidil Aqsa dalam hadis tersebut berarti palsu atau Israiliyat gitu, belum tentu kejelasannya. Gitu. Nomor 3 jawabannya amma madza qarahu min qissatil mar'atil lati nadarat an tusalliya fi baitil maqdisi insyaallah. Adapun kisah seorang perempuan yang bernadar untuk sholat di Baitul Maqdis ketika disembuhkan oleh Allah, famimma yudhaqut taklab. Famimma yudhaqut taklab. Maka itu termasuk cerita yang menertawakan, lucu. Waman qala ya man za'amat waman qala ya man za'amta annaka tawafat fi asyaratil kutubi wal maraji. Wahai orang yang menduga, engkau telah menduga bahwa dirimu telah mengelilingi berpuluh-puluh kitab dan referensi annal fatwa ala khilafi ma yadullu alaihi, bahwa fatwanya yang fatwa Sayyidah Maimunah ya. Fatwa Sayyidah Maimunah itu ala khilafi ma yadullu alaihi hadis, berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh hadis, awil amal ala khilafihi, atau mengamalkan sesuatu yang berbeda dari hadis, yakunu dalilan ala kadhibi, itu menjadi dalil atau bukti atas bohongnya suatu hadis. Karena ada fatwa tuh Sayyidah Maimunah berfatwa jangan ke sana, kesini aja sholatnya. Itu kan fatwa. Seakan fatwa ini menyelisihi hadis la tusyaddur illa salah satu masajid. Kan di hadis la tusyaddur illa talat masajid, Masjid Aqsa diizinkan enggak? Diizinkan. Di sini diizinkan, kok fatwa Sayyidah Maimunah tidak memperbolehkan? Apakah dengan adanya fatwa yang seakan-akan menyelisihi hadis lain bisa menjadikan kita menghukumi hadis yang diselisihi ini menjadi palsu gitu loh? Bisa nggak kayak gitu? Enggak, nyatanya enggak. Paham nggak? Standar ya manzaman. Laukan al-amru kadzalika la hakamna ala katsiri minal ahadisi bil wadi wal ikhtilaf.
Kalau kondisinya seperti itu, maka akan banyak sekali hadis-hadis yang akan kita hukumi sebagai hadis palsu karena banyaknya perkhilafan antara fatwa-fatwa seseorang individu dengan hadis yang muatannya adalah muatan global. Itu kan muatan global, sedangkan posisi fatwa adalah posisi yang halah khusus, kondisi khusus. Bisa saja, oh kamu sudah kurus kering kayak gini kok mau ke Baitul Maqdis, di sini aja udah. Gitu loh. Udah kasihan Sayyidah Maimunah, lihat kan, coba kayak gitu loh. Lihat kamu duduk makan dulu. Nah itu kan pasti kering sekali, kering kerontang itu tubuhnya. Udah, nanti kamu anak kamu gimana, anak kamu 3 kecil-kecil semua. Suamimu sudah mati di medan perang, ini gimana kamu tinggal ke Baitul Maqdis? Mending gak usah di sini aja. Nadarnya di kafarati kan bisa saja seperti itu. Kenapa langsung menghukumi bahwa la tusyaddur rihal? Penyebutan Masjidil Aqsa adalah penyebutan yang tidak sahih. Mafhum? Al-fatwa atau al-fatwa ala khilafil hadis la yufidu tad'ifahu wala takdzibahu wala yat'an ya, wala tat'an fi sihhati. Intinya fatwa yang berkhilaf, ya, fatwa yang menyelisih isi konten hadis secara umum itu tidak serta-merta menjadikan hadisnya sebagai hadis yang bermasalah. Lanjutkan lagi ya, lagi. Ta'nu Abi Rayyata fi haditsin fi sahihaini warad walih. Lagi-lagi tuduhan terhadap hadis yang ada dalam sahihain. Mengenai hadis la tusyaddur rihal berarti ada 3 jawaban itu ya. Jawabannya kayak gitu, jawabannya juga kayak gitu juga. Terus lanjut ke Sofhat 131. Sudah kalau tahta unwan aliyatul yahudiyah fi apa coba di situ? Tafsil apa tafdil? Tafdil. Aliyatul yahudiyah tu fi tafdil Syam. Tangan Yahudi dalam menciptakan keutamaan Syam, mengutamakan Syam. Ada hadis sahihainil marfu' walafzuhu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Selamanya ada satu kelompok pasti dalam dari kalangan umatku, zahirina yang terang-terangan 'alal haqqi, menetapi kehakan, menetapi hak, la yaduruhum tidak
tidak apa terjemahnya? Tidak mempengaruhi buruk, tidak memburukkan, tidak berakibat apa sih? Dhalla itu sesat. Dhalla. La yadurruhum, tidak menjadikan doror kepada mereka. Siapa? Man khadalahum, seorang yang membiarkan mereka. Wala man khalafahum, juga orang yang menyelisih mereka. Hatta tiya amrullahi, sehingga datang janji Allah. Wahum kadzalika, dan mereka dalam keadaan semacam itu. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari mengatakan hum bisyam. Taifah itu bisyam, ada di negeri Syam. Ya, jadi Imam Bukhari juga mentafsiri hum bisyam, mereka itu ada di negeri Syam. Oke, jawabannya panjangnya. Oke, satu lagi lah. Kita baca saja. Seperti wa nahnu la nunkiru fi anna bilad asy-Syam wa ghairaha min biladil Islam. Kita tidak memungkiri bahwa negeri Syam dan negeri-negeri lain dalam Islam, negeri-negeri Islam lain maksudnya, qad wudi'at fiha haditsu katsiratun, banyak sekali hadis-hadis palsu yang diciptakan untuk berbicara mengenai keutamaan negeri-negeri itu. Bid'ah asobiyah al-wataniyah, karena ada nasionalisme di situ. Wa qasabaqa a'immatul hadis wa sayarifatuhu ila bayani dzalika mundu mi'atis sinin, dan telah dijelaskan oleh para imam hadis sejak beratus-ratus tahun. Walakin alladziina nunkiruhu 'alal mu'allifi abta'na fi al-ahadits sahihati bi dhanni min ghairi tasabbutin, tetapi yang kita ingkari bahwa mu'allif telah menyerang hadis-hadis sahih hanya dengan prasangka saja, yang berdasarkan penyerangan atau menuduh hadis sahih hanya berdasarkan dzon min ghairi tasabutin, tanpa konfirmasi yang jelas. Awi i'timad dan ala ta'wili mu'awwilil hadis, ala ta'wili mu'awwilil hadis, atau hanya berpedoman terhadap pentakwilan seseorang terhadap hadis, termasuk dalam hadis ini. Walaisa adalla ala hadza min dzikrihi hadzal hadisa wa tibarihi min son'il yahudiyah wa ayu faidatin ta'udu ala yahud min hadza wa biladis syam laysat biladahum wa inama hiya biladul arab qabla an takuna biladan lahum. Intinya nggak mendasar sih ini. Kenapa hadis ini dijadikan hadis yang palsu, dituduh sebagai hadis palsu untuk tujuan propaganda negeri Syam? Di judulnya dikatakan al-yahudu al-yadul yahudiyah fi tabdilis Syam. Lalu pertanyaannya, sejak kapan Syam itu menjadi negeri orang-orang Yahudi? Wa innama hiya biladul arab qabla an takuna biladan lahum. Sebelum orang-orang Syam, sebelum Syam itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi, dulunya adalah negara Arab, negeri Arab. Wa hal yuqalu minal yahudi fi sabilit tazalluf ila bani Umayyah an yad'u hadzal hadis alladhi yadullu ala baqa'il Islam wa baqa'i sultanihi. Lalu apakah mungkin bisa dicerna oleh akal bahwa ada orang Yahudi yang memalsukan hadis
di sela-sela kepemimpinan Bani Umayyah an yad'u hadal hadis, dan memasukkan hadis yang secara dohir hadis itu menerangkan tentang kelanggengan Islam. Di sini kan langgeng Islamnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum. Itu kan selamanya akan ada sekelompok, artinya sekelompok itu ada spektrum yang walaupun pada orang maksiat kebanyakan, orang-orang fasik kebanyakan orang-orang enggak taat, tapi tetap ada satu kelompok di sini, satu kelompok di situ, satu kelompok di sana. Intinya ada beberapa kalangan, ada kalangan-kalangan yang tetap berpegang teguh terhadap Islam, terhadap hak, dan tidak terpengaruh buruk dengan apapun. Nah itu kan berarti menunjukkan, hadis ini menunjukkan kelanggengan Islam gitu. Apakah mungkin? Ini pakainya logika semua ya jawabannya. Karena secara validitas riwayat sudah bisa dipastikan bahwa riwayat ini riwayat yang sahih, karena marwiyah fi sahihain. Hadis ini menunjukkan kelanggengan Islam. Apakah mungkin seorang Yahudi yang benci terhadap Islam terus membuat riwayat yang justru mendukung kelanggengan Islam isinya gitu. Paragraf selanjutnya, wa hadzal hadits rawahu syaikhani fi sahihaihima, rawahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam anil Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bila la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Wa riwayatul lati asyara ilaiha al-mu'allif rawahu al-Bukhari fi babin ba'da alamati nubuwati fi babaini an Umair bin Hani'in annahu sami'a Muawiyah yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi ta'ala la yadurruhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Wa qala Umair fa qala Malik bin Khamir qala Mu'adz wa huwa bisyam wa hum bisyam. Ini tafsiran dari para sahabat dan para tabi'in. Faqala Muawiyah hadza Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqul wa hum bisyam. Jadi ada potensi kesalahpahaman dari para perawi yang mendengar hum bisyam, itu kata-kata hum bisyam, wa hum bisyam. Intinya seperti itu. Warawahu Muslimun fi sahihi, dan seterusnya. Intinya juga ada kata-kata perkataan Mu'adz wa hum bisyam. Oke. Nah ini solusinya. Wa mimma yang bagi yutanabbaha ilaihi anna qawlu Mu'adzin laisa minal hadisil marfu', bahwa yang sebaiknya kita perhatikan dengan seksama adalah ucapan Mu'adz wa hum bisyam itu hanya tafsiran. Ucapan Mu'adz itu hanya tafsiran, dan laisa minal hadisil marfu', bukan termasuk bagian dari hadis marfu' itu sendiri, bukan bagian dari hadisnya gitu loh. Kama yuhimu sani'ul mu'allifi, seperti halnya yang diwahamkan oleh Mahmud Abu Royah. Jadi seakan-akan Mahmud Abu Royah itu memberi pemahaman terhadap kita bahwa kata-kata wahum bisyam itu seakan-akan masuk kepada hadisnya itu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala haqq wa la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wa qala al-Bukhari wa hum bisyam. Nah, la tazalu ta'ifatun itu syubhatnya la tazalu ta'ifatun merupakan hadis yang dibuat secara palsu untuk propaganda negeri Syam. Itu syubhatnya.
dengan alasan ada riwayat wahum bisyam setelah matan hadis itu selesai diriwayatkan wahum bisyam gitu. Jawabannya adalah riwayat wahum bisyam itu qaulu Muaz, ya, Muaz bin Jabal, qaulu Muaz. Wallahu alam, bukan, nggak tahu Muaz bin Jabal atau siapa. Mungkin saja Muaz bin Jabal, mungkin. Wallahu alam tadi. Muaz di sini sebut Muaz saja. Qaulu Muaz, qaulnya Muaz ini jawabannya ya. Hum bisyam itu adalah qaulnya Muaz. Muaz itu hanya mentafsiri hadis itu, maka qaul tersebut laisa minal hadisil marfu'. Maka qaul tersebut bukan termasuk bagian dari hadis. Jadi tidak mengapa kalau kita mentafsir hadis tersebut juga enggak mengapa. Toh itu bakal kejadian, bakal setiap enggak Syam doang itu wahum bil Indonesia. Kalau kita yang meriwayatkan wahum bil Indonesia, pasti di Indonesia masih ada yang enggak di Syam doang itu. Enggak klaim-klaim itu enggak apa-apa klaim itu. Selagi itu milik bersama diklaim enggak apa-apa. Ini kan hadis kontennya adalah bahwa akan ada kelompok yang memang teguh di atas ajaran Islam. Yang sana ngeklaim, ya Al-Quran dan Sunnah lah. Yang sini ngeklaim, ya Asy'ariyah lah, atau Maturidiyah. Yang sana ngeklaim ya ahli hadis lah. Yang sana ngeklaim ya Syiah lah. Semuanya apa? Kita yang Thaifatun Zahirina alal haq itu kita. Kami, bukan kita, kami. Saya saja, antum enggak sah. Kami saja. Saya dan golongan saya. Ya itu kan klaim enggak masalah. Karena yang diklaim adalah milik umat, milik bersama. Wong nabinya orang banyak kok. Masa saya berhak mengatakan saya firqah najiyah, tapi orang lain enggak berhak mengatakan bahwa firqatihiyah najiyah? Berat juga. Ya nggak boleh kalau batik diklaim. Nah, itu sudah milik. Nah, spesifik. Sudah milik orang itu, sudah milik negara. Nah, kalau hadis ini kontennya milik umum, nggak apa-apa. Jadi perkataan wahum bisyam itu bukan menjadi masalah sama sekali, karena ini merupakan qaulnya Mu'ad, dan qaulnya Mu'ad sama sekali tidak mencederai hadis itu, karena terpisah dari hadis itu. Dan ini juga merupakan tafsiran dari Mu'ad yang berdasar adanya berdasar adanya watoniyah. Pasti seorang ada nasionalisme sendiri, tahya Masr. Sekarang sudah terbukti bahwa orang-orangnya nasionalisnya pasti beda antara satu daerah dengan yang lain. Kalau dari dulu nggak ada nasionalisme, bohong itu. Suku-suku bangsa Arab itu perang karena apa? Karena mempertahankan jati diri sukunya masing-masing. Itu kalau bukan nasionalisme apa namanya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sampai halaman berapa, Mas? Satu. Oke, besok khatam ya. Kita khataman. Insyaallah. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, tutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.